Sekali lagi, kami tegaskan bahwa tidak penting bagi kami siapa yang memimpin dan berkuasa. Yang terpenting adalah bangsa dan negara serta umat manusia bisa diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menghindari mispersepsi terkait buku Master Plan Mimpi yang telah dan akan kami serahkan kepada pihak pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa tujuan dari penyerahan Master Plan Mimpi tersebut tidak lain adalah semata-mata karena kepedulian kami terhadap nasib bangsa, negara, dan dunia dalam menyambut berbagai peristiwa besar yang sedang mengintai umat manusia. Belajar dari sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, kami berharap agar pihak pemerintah, tokoh agama, dan seterusnya mau mengambil pelajaran dari keterbukaan Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, yang mana kala itu sang raja mau mendengarkan takwil dari mimpinya sendiri, serta dengan antusias mau menerapkan solusi yang disarankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyelamatkan rakyat Mesir dari bencana kelaparan yang akan datang pada masa itu. Dan jika seandainya pihak pemerintah, tokoh agama, para akademisi, dan seterusnya pernah melihat atau menemukan kami di tempat tertentu berbicara mengenai Al-Mahdi ataupun sosok calon Imam Mahdi, maka di sini kami ingin menegaskan bahwa semua itu semata-mata adalah hasil penelitian kami berdasarkan banyak data yang telah kami teliti selama bertahun-tahun. Ketika kami dari Majelis Gajah mulai ingin berperan dalam dakwah tentang akhir zaman, tentang Al-Mahdi, tentang fase-fase yang akan membuat umat semakin berat, maka kami menyadari ini dakwah yang tidak mudah. Dakwah yang sulit, apalagi di dalam konteks dakwah mubasyirat yang tidak banyak dikenal oleh umat, bahkan relatif jarang disampaikan di dalam kajian-kajian atau mimbar-mimbar. Bahkan ketika kami menyadari menamakan diri Majelis Gajah atau Gajah, maka brandingnya langsung tertuju kepada sebuah tempat yang penuh dengan pergolakan, kekerasan, dan kematian. Cukup menyeramkan. Namun demikian, rekan sekalian, mengapa kami menamakan Gajah? Karena memang kami harus mulai dari sebuah isyarat dan simbol bahwa gajah bukanlah hanya melakukan pencerahan kepada umat, tapi juga melakukan satu gerakan-gerakan penyadaran. Berbicara mengenai sosok Muhammad Qasim sendiri, yang dicurigai sebagai sosok yang akan menjadi Imam Mahdi di masa depan, kami ingin menginformasikan bahwa dalam banyak mimpi Muhammad Qasim sendiri dikatakan bahwa rakyat dan pemerintah Pakistan kelak baru akan menyadari sepenuhnya akan kebenaran mimpi-mimpi Qasim setelah Pakistan berada di ambang kehancuran. Digambarkan dalam banyak mimpi Qasim bahwa pada saat Pakistan sudah tidak berdaya, barulah rakyat dan petinggi negara Pakistan mendatangi Qasim dengan penyesalan karena tidak mengindahkan petunjuk ilahi dalam mimpi-mimpi Qasim selama ini. Jadi sangat jelas bahwa di sini tidak ada yang namanya istilah merebut kekuasaan, apalagi memaksakan pemahaman atau semacamnya. Berangkat dari hal tersebut, maka seharusnya gugurlah anggapan orang-orang bahwa kami adalah sekelompok orang yang sedang berusaha
mendirikan khilafah. Karena kami sendiri menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa mimpi-mimpi banyak orang dari berbagai belahan dunia yang telah kami kumpulkan dalam buku Master Plan Mimpi tidak lain adalah semata-mata merupakan kabar gembira, petunjuk, dan peringatan yang diharapkan dapat menjadi bahan renungan bersama demi kebaikan umat manusia. Mengapa kami merasa perlu mengatakan ini? Ini tidak lain dikarenakan kami mendengar bahwa ada pihak-pihak yang mulai menuduh kami sebagai sekelompok orang yang sedang berusaha mendirikan khilafah. Sungguh hal tersebut sangatlah jauh dan tidak benar sama sekali. Kami perlu diketahui tidak terafiliasi dengan gerakan dakwah apapun yang saat ini ada. Kami tidak terafiliasi dengan sebuah organisasi kekuatan dan pemahaman yang ada saat ini. Dan kami adalah kumpulan dari gabungan latar belakang yang bebas. Bahkan jika ada orang non-muslim pun, bahkan jika ada orang Syiah pun ikut dalam kelompok grup kami, selama duduk baik, ya, duduk manis, mendengarkan, dan juga memperhatikan apa yang kami sampaikan, kami tidak akan menolak, kami tidak akan mengusirnya. Jadi artinya Majelis Gajah ini bukanlah satu kelompok yang membuat kelompok, kemudian melakukan satu tarbiyah khusus di dalam satu pengertian yang berbeda dengan yang lain. Tetapi kami hanya bicara tentang mubasyirat. Hanya kebetulan saja mubasyirat ini dikaitkan dengan banyaknya peristiwa ujung akhir zaman. Dan kebetulan kami juga baru paham bahwa insya Allah sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan bahwa di ujung akhir zaman itu ada sebuah petunjuk yang Allah sisakan berupa mubasyirat. Jadi ini memang menyangkut tanda-tanda besar kiamat. Salah satunya menyangkut Al-Mahdi tentunya. Karena kami sendiri menyadari bahwa seperti yang kami sampaikan sebelumnya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf sendiri hanya memberikan semacam saran kepada penguasa kala itu. Dan yang mengeksekusi dan mengaplikasikan saran-saran dan solusi tersebut tidak lain adalah penguasa pada masa itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Nabi Yusuf sendiri hanyalah sebagai semacam penasehat saja atau seseorang yang memberikan peringatan berdasarkan takwil mimpi dari penguasa pada masa itu. Maka jelaslah bahwa sungguh jika ada orang-orang yang mengira bahwa kami sedang berusaha mendirikan khilafah perbuatan-perbuatan radikal dan semacamnya, sungguh itu tidaklah benar dan sangat jauh dari kenyataan. Kami selalu terbuka atas segala hal dan kami sekali lagi hanya berusaha menyampaikan pesan-pesan kepada para penguasa, para pejabat, pihak pemerintah dan para ulama agar mau mengkaji fenomena mubasyirat yang dialami oleh banyak orang di seluruh dunia ini untuk dijadikan sebagai bahan renungan bersama sebelum masalah-masalah yang serius seperti yang dimimpikan banyak orang benar-benar terjadi. Jadi kami jauh daripada ingin mendirikan khilafah. Seperti yang sudah kita tahu, ada banyak ormas Islam bermunculan ingin mendirikan khilafah. Kenapa demikian? Karena begini, kami sudah tahu bahwa informasi dari mubasyirat Al-Mahdi itu peristiwa berkuasanya seperti persis zaman baginda Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Futur Mekah, di mana kita lihat Nabi Muhammad SAW diberikan kekuasaan menjadi penguasa Mekah tanpa ada setetes pun darah. Insya Allah, rekan sekalian, walaupun terjadi pergolakan, walaupun terjadi mungkin huru-hara atau goro-goro, bukan karena mau diambil alih oleh pemerintahan Al-Mahdi, tetapi dampak daripada keadaan dunia. Dan Al-Mahdi diminta untuk berkuasa. Kenapa? Karena umat mulai sadar dengan mubasyirat bahwa pendapat siapapun, analisa siapapun tidak bisa jadi pegangan ketika ilmu sudah diangkat.
maka manusia akan sadar untuk mulai percaya dengan mubasyirat. Karena mubasyirat nanti akan semakin banyak terbukti. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa tidak penting bagi kami siapa yang memimpin dan berkuasa. Yang terpenting adalah bangsa dan negara serta umat manusia bisa diselamatkan. Untuk itu, kami berharap agar para pemimpin dan penguasa berkenan mengambil petunjuk dari mimpi-mimpi banyak orang dari seluruh dunia yang telah kami kumpulkan tersebut dan bertindak sebagaimana Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf bertindak untuk menyelamatkan rakyatnya dari malapetaka. Dan dengan sepenuh kerendahan hati, kami meminta para ulama dan tokoh agama berkenan mau mengkaji fenomena ini secara utuh. Karena kami menyadari bahwa seharusnya sekelas para ulama lah yang lebih pantas untuk mengkaji fenomena sebesar ini. Kami berharap para ulama mampu menemukan hal-hal yang tidak atau belum bisa kami temukan dari petunjuk yang ada dalam banyak mimpi tersebut. Terlebih lagi, telah digambarkan dalam banyak mimpi bahwa Indonesia akan memiliki peran yang sangat besar di masa-masa mendatang. Akhir kata, semoga master plan mimpi ini memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi petunjuk tambahan bagi kepentingan bangsa dan negara serta umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.